menyuarakan, berteriak-teriak, tangkap Hercules, klien kami, bubarkan organisasinya, GRIP. Atas dasar apa? Mungkin diawali seperti apa Bang? Mungkin pertemuan kemarin seperti memanas atau gimana? Ya, yang pasti kita semua harus memisahkan ya, apa itu ormas organisasi masyarakat, apa yang itu dikatakan preman. Karena ini jelas suatu hal yang berbeda. Ormas itu dilindungi oleh undang-undang dan berbadan hukum. Kalau preman itu seseorang yang melakukan tindakan kriminal atau melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Nah, sekalipun dia anggota ormas, ketika dia melakukan pelanggaran hukum, itu individual. Ketika dia melakukan satu tindak kriminal, itu individual. Maka kami sangat menyayangkan, ya, ada segerombolan rekan teman-teman advokat itu datang ke DPR, ke Komisi 3, menyuarakan, berteriak-teriak, tangkap Hercules, klien kami, bubarkan organisasinya, GRIP. Atas dasar apa? Ya, kita ini orang hukum. Mereka pun kan juga mengaku advokat anti premanisme lah. Artinya kan advokat, orang yang mengerti hukum. Kalau mengerti hukum seyogyanya itu, seharusnya ya, ketika dia menyampaikan sesuatu harus berdasarkan fakta. Dia bilang tangkap Hercules, laporan polisi yang mana? Tangkap Hercules, apakah klien kami sudah menjadi tersangka? Bubarkan ormasnya GRIP. Memang GRIP melakukan apa? Melakukan makar terhadap pemerintah, membangkang pemerintah, membuat rusuh, gaduh. Kan harus semua berdasarkan legalitas gitu loh, berdasarkan fakta, ada laporan apa. Nggak bisa orang berteriak-teriak. Apa mereka pikir ada di kawasan Senayan, tempatnya wakil rakyat, mereka bisa seenaknya menyatakan atau menuduh atau memfitnah atau memframing klien kami, Pak Haji Hercules. Nggak boleh begitu. Maka kemarin dalam kesempatan di salah satu televisi swasta, saya dan Bang Nahak selaku kuasa hukum Bapak Haji Hercules dengan tegas menyatakan ya keberatan dengan apa yang dikatakan oleh apa sih namanya itu? Tumpas, ya, yang dimana dia berteriak tangkap Hercules, bubarkan orang. Atas dasar apa? Kita ini orang hukum gitu loh. Nah, kalau bicara ormas sendiri, ya, saya ini di Pemuda Pancasila. Maka saya tanya kemarin, kalian ini datang bersama-sama, katanya ada 100 advokat datang ke DPR itu mengatasnamakan apa nih? Anti premanisme atau anti ormas? Kalau ormas, saya bilang, saya juga ormas. Saya di Pemuda Pancasila, saya bilang. Kenapa kalian nggak sebut? Kenapa kalian nggak sebut ketua umumnya? Kenapa kalian juga nggak bilang bubarkan Pemuda Pancasila? Loh kan harus ini dong, harus apa maksudnya? Harus fair. Kalau Anda datang bilang ormas ini banyak. Nanti mungkin Bang Nahak bisa menjelaskan ormas itu banyak sekali. Gitu. Berarti ini Bang ya, mereka itu adalah katakanlah oknum yang ingin menyindir GRIP tapi membawa nama-nama ormas Bang. Seperti itu gak Bang? Ya yang pasti itu tadi saya katakan. Kan kemarin saya tanya di debat terbuka di salah satu TV swasta, saya bilang, ya, apakah kalian mau pansos dengan seorang nama besar Haji Hercules? Ya kan? Karena kenapa kalian nggak berani sebut ketua umum ormas-ormas yang lain? Kalau Anda bicara ormas, ya jangan hanya mengkerucut satu ormas. Kalau bicara ketua umum, jangan hanya bicara ketua umum satu ormas. Jangan hanya bicara Hercules, jangan hanya bicara GRIP. Gitu loh. Harus, kan gini loh, kita kalau membawa sesuatu ke tempat atau ke rumah rakyat itu, haruslah membawa dokumen-dokumen yang lengkap. Ya,
Saya katakan, kalau bicara premanisme, yang premanisme tuh orang yang malak di jalan, melakukan pembegalan, perampasan, perampokan, pemerkosaan. Kenapa kalian nggak bahas itu juga? Jadi saya mau tanya, kalian tuh advokat anti premanisme atau anti ormas? Karena ormas itu banyak sekali ormas-ormas yang melakukan kebaikan untuk masyarakat. Ada bencana alam, ada kegiatan sosial, ada kegiatan pengamanan, mendukung pemerintah. Apa yang mana gitu loh? Kan Bang Nahak bisa tambah. Ya, atau melihat di sini ada ininya juga nggak? Ada aktor intelektual dan adanya mungkin propaganda untuk bisa menjatuhkan ormas ini. Ya, kalau menurut saya kita kembali lagi bahwa kita punya konstitusi ya. Ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E. Pada setiap orang berkumpul berserikat dilindungi oleh undang. Bahkan ada Undang-Undang HAM yang melindungi itu. Dan muncul lagi berikutnya adalah Undang-Undang Ormas, Undang-Undang 17 tahun 2013 dan pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 58 ya tahun 2017. Jadi saya mau sampaikan bahwa kalau bicara ormas, ini legal standingnya jelas. Bahkan tidak ada satupun ya pemerintah atau kepala daerah yang boleh menolak ormas. Kenapa? Itu konstitusi. Tetapi ormas boleh dibubarkan kalau memang suka bikin gaduh, kriminal, keresahan dan lain sebagainya. Ada juga aturannya bahwa harus melewati proses pengadilan. Setelah proses pengadilan, putusan pengadilan bahwa ini dibubarkan, yang boleh mencabut izin itu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Hukum dan HAM yang menerbitkan itu. Jadi memang kalau bicara ormas itu tidak segampang kita bahas karena ini undang-undang dasar. Bahkan ada undang-undang HAM-nya. Ormas sendiri punya undang-undang sendiri. Pelaksananya adalah peraturan pemerintah. Nah, makanya tadi Bang Sunan jelas-jelas ini mereka ini anti ormas atau anti premanisme. Kalau premanisme kita sepakat. Saya juga anti. Kita ini anti premanisme. Saya sangat mengecam. Ada yang bikin kacau, membuat gaduh, memalak, memeras, memerkosa dan lain sebagainya. Tapi ingat, itu adalah oknum. Kriminal itu oknum. Hukum pidana pertanggungjawaban personal. Gitu. Tidak ada pertanggungjawaban renteng. Ya, itu berikutnya. Yang kedua, saya pikir kemarin kan rekan-rekan saya teriak-teriak tuh dengan gagah beraninya. Tapi ketika ketemu kita kok nggak ada tuh muncul kegagahannya itu loh. Saya mau tunggu sebenarnya kita berdebat hukum aja, ya kan? Karena kami hadir di sini sebagai advokat. Kita advokat kalau bicara seperti pertanggungjawaban. Nyatanya mereka tidak punya legal standing apa-apa. Emang Haji Hercules pernah bikin kejahatan apa? Ada laporan polisinya. Kapan penetapan tersangkanya kapan? Atau pernah dipanggil tidak datang? Hati-hati loh. Itu sudah fitnah, ya, mencemarkan nama seorang tokoh nasional, seorang Haji Hercules. Makanya saya sampaikan bahwa hati-hati berbicara di publik. Kita orang hukum bicara harus ada dasar hukumnya, ada legal standingnya, ya kan? Saya sepakat dengan Bang Sunan, ini pansus aja gitu loh. Yang ada drama pula di Dewan kan? Sampai berdiri tuh rekan saya. Saya kalau bicara di sini, ini bisa terancam. Ini bahaya loh. Siapa namanya yang berdiri? Yang mengancam saudara itu siapa? Sejak kapan ada mengancam? Dan tumpes itu dibentuk kapan? Untuk siapa? Atas nama siapa? Apakah untuk seluruh preman, ormas, atau hanya Grip sama Hercules? Karena kita harus jelas dong. Dapat kuasa dari mana? Karena kami hadir jelas sebagai kuasa hukum dari Bapak Haji Hercules. Dan Bapak Haji Hercules menyatakan terang benderang, saya tidak mau gunakan cara saya, nanti dianggap preman. Saya gunakan cara hukum, saya ngerti hukum. Mas Sunan, Mas Agus, silakan. Ya, makanya kami hadir untuk menyampaikan semua persoalan-persoalan yang terjadi di media sosial hari ini. Bahkan Sekretaris Jenderal DPP juga menjelaskan tentang kasus Depok, tentang kasus di Kalimantan, dan perkara-perkara yang lain, yang mana di situ tidak melibatkan anggota GRIP. Lalu persoalannya apa? Kenapa tendensius sekali sama yang namanya Haji Hercules sama yang namanya GRIP? Ingat, ormas di Indonesia ada 556 ya, ribu ormas. Jadi hanya satu ormas GRIP aja yang 500.000 dilupain. Kan kalau bicara di satu forum DPR RDP ya. itu kan harusnya menyampaikan aspirasi boleh saja, tapi harusnya mengatasnamakan semua ormas atau berbicara tentang premanisme yang terjadi saat ini. Ya.
Dan ormas GRIP ini kan ormas yang baru. Coba kita lihat latar belakang track record ormas yang lain. Kenapa tidak dibahas? Maksud saya udahlah, kita masyarakat jangan diadu domba sebagai anak bangsa. Saya dan beliau ini dari bela negara sudah cukup lama. Makanya usulan Pak Sunan menyatakan bahwa udahlah, kalau anggota ormas ikut aja program bela negara. Kita setuju. Supaya didoktrin yang namanya cinta tanah air, kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Kalau orang sudah cinta terhadap tanah air, tidak mungkin dia mau bikin sesuatu yang gaduh, merugikan bangsanya sendiri. Kan begitu kan? Jadi saya harapkan supaya jangan lagi ya bentuk lagi adalah namanya Tumpas lah. Lo Tumpas siapa? Emang kehadiran Tumpas hanya Tumpas GRIP sama Hercules? Jangan dong, kita nggak terima. Ya, kami sebagai kuasa hukumnya Pak Hercules, ya pasti akan menjadi garda terdepan untuk orang-orang ya atau kelompok-kelompok yang hadir mengatasnamakan apa kayak namanya itu untuk menyerang pribadi dan menyerang GRIP. Semua ada ranahnya. Dan Pak Haji Hercules sampai saat ini belum ada kok. Saya tanya, ada nggak mau dilaporin atau dipanggil atau sebagai tersangka atau mau ditangkap? Nggak ada. Lalu apa yang disampaikan kepada publik? Itu fitnah yang luar biasa. Luar biasa. Karena sudah mengganggu kenyamanan keluarga Mau Hercules. Saya katakan ketika saudara menyebut nama Hercules, personal, saudara harus tanggung jawab. Karena Hercules tidak berdiri sendiri. Ada keluarganya, ada organisasinya. Makanya kita itu jangan seenaknya berbicara sesuatu, apalagi kita ini punya undang-undang namanya undang-undang advokat. Ya, kita sebagai advokat harusnya memberikan nasihat hukum, bahkan edukasi pencerahan hukum kepada masyarakat. Bukan justru sebaliknya menimbulkan kegaduhan yang baru, Memprovokasi. Jadi hati-hati loh. Ini semua sudah kondisi saat ini, semua orang secara tendensius, secara kepribadian, bahkan di media sosial sudah begitu banyak. Bahkan berita yang mereka dapat, ya itu berita tendensius, personal, bahkan ya berita yang kami anggap itu ada dugaan hoax yang beredar di mana-mana, yang justru merugikan nama besar seorang tokoh nasional, seorang Bapak Haji Hercules dan organisasi yang bernama GRIP. Bang, kemarin juga sempat hangat bang, ada tudingan ada sosok RI1 nih bang di belakang GRIP dan Haji Hercules. Nah, gimana tuh bang? Benar nggak bang? Ya, mungkin saya bisa sedikit menjelaskan ya, bahwa apa yang dibangun opini publik, seperti kemarin saya tanya langsung sama rekan saya ya dari pihak advokat apa tuh Tumpas ya. Kalian ini membangun opini seolah-olah ada sosok ya Bapak Haji Prabowo, yaitu presiden kita ini, membackingi seorang klien kami Haji Hercules. Itu loh. Atas dasar apa? Karena tidak pernah tuh ada ceritanya Pak Presiden kita saat ini menyatakan, berstatement membackingi seorang Haji Hercules atau organisasinya. Maka sehingga kemarin saya kejar, Anda harus cabut pernyataan itu. Jangan membangun opini seolah-olah. Gitu. Karena faktanya tidak ada. Tidak ada itu yang namanya Pak Prabowo atau Pak Presiden kita membackingi satu ormas, apalagi individual seorang Haji Hercules lawan kami, itu tidak ada, tidak benar. Maka dapat saya katakan itu satu berita yang hoax. Itu berita fitnah. Opini yang dibangun oleh orang-orang yang mungkin ada kepentingan di situ. Maka kemarin saya kejar dan mereka tidak bisa menjawab. Saya bilang Anda ini advokat, jangan membangun opini kan seolah-olah, ya nggak boleh begitu. Kalau seolah-olah berarti Anda membangun satu opini publik. Gitu loh. Hati-hati ya. Jangan membangun opini publik seolah-olah Bapak Presiden itu mendukung seseorang, apalagi kegiatan-kegiatan kriminal. Saya sebagai kader muda Gerindra memastikan itu tidak benar dan itu tidak ada. Gitu. Nah, satu bang, mungkin ramai bang yang soal di Bali, banyak penolakan. Kenapa punya hubungan kuat dengan Bali ini? Respon abang seperti apa bang? Itu juga namanya organisasi ya.
Kan GRIP kan belum terdaftar di Bali. Oh iya. Kesbapoli belum. Ah. Apa mau dibuarin orang terdaftar aja belum. Tapi ada kekecewaan nggak sih bang? Nggak ada. Nggak ada ya. Loh, organisasi itu kan bukan personal, bukan individual. Organisasi hadir karena konstitusi. Ya kita harus sama-sama hargai dan hormati. Kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia, bukan di Timor Leste. Dan konstitusi kita jelas, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E, ya. Lalu ada Undang-Undang HAM, ada Undang-Undang Ormas dan peraturan pemerintah. Ya kalau memang pemerintah sama, misalnya menolak, ya itu mungkin ada aspirasi dari masyarakat Bali. Tetapi kalau kalian harus ingat bahwa kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kecuali ormasnya sudah terdaftar, sudah berkegiatan, pemerintah daerah selaku pembinanya. Lalu ormas tersebut membuat kegaduhan, kriminalitas, meresahkan dan lain sebagainya. Gubernur sebagai pemerintah daerah pembina boleh mengusulkan kepada pengadilan negeri lewat kejaksaan untuk supaya dibubarkan. Lewat siapa? Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. Minta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut izinnya. Ada mekanismenya ya. Mekanismenya jelas. Dari pendiriannya ormas sampai pembubaran ormas itu ada mekanisme hukumnya, ada tata caranya. Oke? Artinya mereka yang minta GRIP dibubarkan ini nggak punya legal standing atau seperti apa? Yang mana yang mau bubarkan? Yang minta? Yang tumpas itu? Artinya? Ya, atau yang lain-lain juga? Ya sekarang begini loh. Kalau organisasi itu dibubarkan oleh negara, berarti organisasi berafiliasi mungkin melawan pemerintah, mengkhianati pemerintah, negara. Ya, tapi kalau organisasi sampai saat ini masih eksis, belum ada putusan pengadilan untuk dibubarkan. Legal standing saudara untuk membubarkan organisasi itu dasarnya apa? Tidak bisa personal. Makanya saya kembali lagi, saya sepakat dengan Bang Sonal. Kita berbicara ini ormas atau premanisme. Kalau ormas itu adalah badan hukum yang terbentuk dari konstitusi kita. Kalau premanisme ini oknum yang melakukan pemalakan, pemerkosaan, melakukan kegaduhan dan lain sebagainya, itu kriminal. Saya selalu tegaskan, tangkap dan tahan, proses ini negara hukum kok. Kenapa harus selalu membawa ormas, preman ormas? Itu sesuatu yang berbeda. Kalau ada orang yang masuk dalam organisasi lalu membuat kejahatan, itu kan kriminal. Ada ranahnya, ranah penegak hukum. Silakan mau ditangkap, dimasuk penjara, diproses sidang, ada ranahnya, kan ada pasal-pasalnya di hukum pidana. Melanggar hukum pidana apa? Apakah dia pemalakan, apa dia pemerkosaan atau lain sebagainya. Supaya clear dulu ya. Saya tidak mau di framing oleh berita-berita yang selalu menyudutkan yang namanya Bapak Haji Hercules dan juga GRIP. Kita tidak boleh juga ya membuat suatu opini yang sesat, membangun opini sesat untuk mempengaruhi masyarakat. Seolah ormas itu jahat, ormas itu organisasi. Loh, faktanya ada hampir setengah juta ormas di Republik ini. 556 organisasi masyarakat yang dapat izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Ayo. Lalu apakah ormas itu bermasalah? Di ormas GRIP sendiri banyak juga penegak hukum, advokat, pengusaha, banyak mantan jenderal, banyak mantan pensiuner, ASN, polisi, ada di sana. Artinya apa? Ini ormas legal. Kalau ormas itu bisa terlarang atau pernah dibubarkan atau melakukan kriminal yang memang dalam proses pengadilan, orang juga tidak mau masuk, Pak. Makanya framing ini, opini sesat ini harus kami clearkan. Sebagai kuasa hukum saya sama Bang Sunan, kami minta kepada masyarakat melihat sesuatu yang objektif, bahwa semua ada ranahnya. Kalau ormas punya berbadan hukum, kalau mau dibubarkan ada tata caranya. Kalau premanisme melakukan hal-hal kriminal, ada tata caranya juga dalam hal penegakan hukum. Tidak boleh dicampur adukan siapa ormas, siapa preman, preman adalah ormas. Ya, clear ya? Satu lagi Pak, artinya tidak hanya kelompok advokat kemarin aja yang minta dibubarkan, tapi kan ya kita fair aja di mana-mana ada sejumlah kelompok yang minta untuk dibubarkan. Artinya apakah ada introspeksi diri dari kuasa hukum atau ada permintaan maaf atau seperti apa gitu? Pertanyaan saya begini, emang advokat boleh membubarkan preman? Sejak kapan advokat membubarkan preman? Advokat itu di bawah undang-undang advokat, ya, bukan lagi advokat itu bisa membubarkan organisasi. Kalau advokat mendukung penegakan hukum terhadap premanisme, ya karena mungkin kepedulian terhadap bangsa dan negara, kita dukung kok, kita juga dukung. Tapi kalau advokat membubarkan ormas, ini dasar hukumnya mana? Kasih tahu saya deh, saya mungkin lupa ya.
Kalau misalnya advokat bisa membubarkan organisasi itu baru pertama kali saya dengar di Republik ini. Satu orang menyatakan bubarkan organisasi. Hati-hati. Anda telah memframing, memberikan yang namanya opini sesat kepada masyarakat. Jangan sampai ya ini terus menerus membangun opini. Kami tidak memiliki hukum, saudara-saudara. Bang, jadi kan dari kita sepakat mungkin kalau premanisme ini kita sepakat untuk kita lawan. Ya. Satu sisi ketika perilaku premanisme ini berjaket ormas, apapun ormasnya itu, nah, seperti apa? Ketika masyarakat menilai bahwa ketika premanisme itu memakai jaket ormas, inilah yang sering mungkin potret di masyarakat yang sering kita lihat. Atribut-atribut yang dipakai atau yang dipakai sama premanisme ini, itu orang menilainya dalam tanda kutip itulah ormas yang sudah berjalan. Jadi framingnya itu ini ada atau adakah sanksi juga dari harusnya dari ormas itu sendiri terhadap perilaku anggotanya ini, Pak? Bagaimana, Mas? Ya, jadi begini. Di dalam organisasi ada tata cara menggunakan seragam. Apakah penggunaan itu memang sudah diizinkan oleh organisasinya untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sesuai tujuan yang mulia itu, atau menggunakan seragam untuk kegiatan kriminal? Kalau itu kedapat, grade bukan hanya kasih reprimand 1, peringkat 1, tapi langsung dipecat perintah ketum. Bahkan Hercules minta ke saya juga tidak kebal hukum. Negara tidak ada kebal hukum, termasuk saya tidak kebal hukum. Jadi apa yang mempertanyakan? Kalau dia menggunakan seragam tidak sesuai tata cara organisasi atau ada kebutuhan organisasi, artinya privat loh. Atas perintah siapa? Lu menggunakan untuk kepentingan apa? Jadi tetap juga dianggap kriminal. Jangan kan berbaju ormas selalu dianggap oh ini perintah dari organisasi. Kan polisi kan selalu bisa melakukan pengembangan perkara. Ini perintah atau siapa yang nyuruh kan? Supaya jangan mencampur adukan itu. Karena digunakan seragam jadi sudah langsung menjustifikasi. Oh ini perintah ormas ini. Ya itu ada ranahnya. Oke? Oke.